والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحه Kiai Abdul Qadir Jailani bin Abdul Karim usulihim wa qur'anihim wa zalul amin. Semua orang tua yang anaknya hadir amin. Kita semua yang mendapatkan berkah dari mendapatkan berkah dari majelis ini, ampunkan segala dosanya, amin. Allah ampunkan dosa kita, amin. Allah kumpulkan kita di surga bersama Allah seperti kita kumpul di majelis ini, amin. Ala hadhihi ya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Marilah sama-sama kita niat ta'allum, menuntut ilmu, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijadikan kita, keturunan kita orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati min sunnati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salihin ila kulli halin wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Para jamaah sekalian, minggu lalu kita membahas tentang muqaddimah daripada kitab Asrarus Shaum, rahasia tentang puasa. Kitab ini adalah potongan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Mungkin kita belum pernah ngaji kitab Ihya, ya, karena emang makom kitab Ihya mah tinggi banget. Kalau nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis, penggantinya Ihya. Ya, mudah-mudahan kita dapat asar keberkahannya daripada Sayyid Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan di majlis pimpinan Ustaz Wasik mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita, keluarga kita juga kecipratan berkahnya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelanjutan kemarin pujian kepada Allah, kemudian berikutnya shalawat kepada Nabi. Wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi. Wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi, dan sholawat ala Muhammadin atas kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaidil khalqi, jenderalnya para makhluk, pemimpin para makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya pemimpin manusia, tapi seluruh makhluk itu jadi pemimpinnya, yaitu Sayyidina Muhammad. Semua alam semesta ini ya nggak ada yang bisa mendapatkan ridha Allah kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan bumi. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi sebelum adanya bumi, sebelum adanya surga, sebelum adanya malaikat, sebelum adanya Adam, sebelum adanya apapun di muka bumi, nurnya Sayyidina Muhammad sudah keluar.
Nabi Adam tuh kaget. Kenapa sih gua diampunin syaratnya cuma nyebut nama tuh Muhammad gitu. Kaget dia, siapa sih itu Muhammad gitu. Nah, akhirnya diberitahu kebesaran daripada Sayyidina Muhammad. Oh, itu memberikan rahmat sebelum menciptakannya alam semesta. Jadi sebelum adanya bumi, surga neraka itu nggak bakal diciptain kalau nggak ada Nabi Muhammad. Jadi nurnya udah ada. Udah ada sebelum tercipta semua. Sebelum tercipta apapun, nurnya Nabi Muhammad itu udah ada. Makanya beruntung kita menjadi umatnya. Beruntung. Bukan berarti rugi nggak jadi umat Nabi lain, kagak. Jadi kalau mereka faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kehendak mereka. Kalau mereka percaya sama nabinya ya iman, kalau nggak percaya ya kafir. Kan intinya begitu. Kalau orang mikir, coba gue hidup di zamannya Rasul, belum tentu lo ikut ajaran. Dari kelakuan gue ya. Coba aku dilahirin pada zamannya Rasulullah, masih muda, masih kecil, gue ikut main sama dia kali. Ya belum tentu. Kali itu lo lagi teler. Abu Lahab yang saudaranya susah nerima, apalagi kita yang bahasanya bukan keluarganya. Abu Lahab, Abu Jahal susah nerima ponakan dewek. Jadi semuanya kehendak dari Allah. Jadi jangan memungkiri bagaimana kita lahir di zaman sekarang. Justru kita ini dijadikan sebagai umat yang lebih beruntung. Kenapa? Enggak ketemu tapi cinta. Nggak kenal tapi sayang. Nah, orang dulu kenal cinta, ya cinta saya ya orang ketemu. Ngeliat gantengnya bagaimana, ngeliat parasnya bagaimana, ngeliat wajahnya gantengnya bagaimana, ngeliat wangi tubuhnya bagaimana. Ya wajar kalau mereka cinta. Tuh. Itu makanya Nabi Muhammad itu pemimpin daripada seluruh makhluk. Apapun tunduk sama Nabi Muhammad. Makanya kekuatan apapun kalau bersanding dengan nama Nabi Muhammad itu nggak ada apa-apanya. Biar kata dia punya jin, ya, tetap aja nggak bakalan mempan sama Nabi Muhammad. Orang jin iblis sampai jatuh nyungkur ke neraka gara-gara dibacain sama Nabi. Rajanya jin itu iblis. Makanya apapun kalau kita ngelakuin aktivitas jangan lupa nyebutin Nabi Muhammad. Itu malam kita baca tuh sholawat 100 minimal 100 kan sebelum tidur. Nyambung kita. Amin Allah. Ruh kita itu nyambung. Amin Allah. Dari kelakuan manggil-manggil. Ya Rasul ini saya umatmu, siapa lu? Nyebut dua orang. Iya. Ini nggak kelakuan manggil-manggil. Ngawai baik. Ngawai ada lagi. Wa muwahhidi sunnah. Ya, Rasulullah itu pencetus daripada sunnah. Ya. Yang menjadikan sunnah itu bagian nanti akan berbicara. Lalu kaki yang akan menjadi satu. Wal uqulil, karena puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzi'u bihi, dan akulah yang akan menentukan balasan kepadanya. Puasa. Jadi cuma puasa doang Allah nentuin, nggak bisa ditaker. Kita kan ketahuan tuh kalau sholat sendiri pahalanya sekian, jamaah sekian, ngaji Quran kalau di bulan Ramadan 1 huruf sekian, di luar Ramadan sekian. Tapi kalau puasa kagak. Yang tahu siapa ya? Allah. Wa qad qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya apa-apa yang dikaitkan dengan kuat dengan kesabaran, ajrahum bighairi hisab, maka balasan bagi mereka adalah bighairi hisab, ketika dia mati tanpa hisab. Ketika dia meninggal masuk ke alam kubur enggak pakai dihisab. Itu inti daripada kesabaran. Kalau orang benar-benar mencapai kesabarannya,
maka dia nanti ketika dia berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan malaikat munkar nakir, udah nggak pakai dihisab, udah nggak pakai ditanya man rabbuka man nabiyuka, enggak. Langsung aja betul. Kemana ke surga? Itu yang dinamakan bighairi hisab, tanpa dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ara'i as-saqibati, yang memiliki pandangan sangat dalam. Jadi ahlul bait, sahabat itu pandangan dalam segala bidang ilmu itu sangat dalam. Beda sama kita. Baru dapat ijazah hatuk lagunya selangit. Jadi kalau sahabat ahlul bait itu semuanya aus sama ilmu, nggak ada merasa puas. Zawil ara'is saqibati, pemilik daripada pandangan yang sangat mendalam. Jadi artinya pandangan dia terhadap ilmu, pandangan dia terhadap cinta kepada Rasulullah itu sangat dalam. Sahabat tuh mau dia apain juga mau, yang penting demi Rasulullah. Karena pandangannya sangat besar. Kita juga bisa pandangan kita kepada zuriyah Rasul. Mau diapain tuh, Habib gue paling depan gue mah. Mau diapain gue paling depan pokoknya. Sebelum dia kenapa-napa gue duluan yang kenapa-napa. Nah itu pandangannya sangat dalam tuh. Sahabat sama Rasulullah, ketika peristiwa Taif Rasulullah disambitin, itu Rasulullah dihalangin sama Zaid bin Sabit, anak angkatnya. Rasulullah mah babak belur cuma keluar darah lututnya, keningnya, pelipisnya. Sedangkan Zaid bin Sabit itu lebih parah. Karena apa? Dia paling depan begini, tangannya diangkat begini, pakai apa namanya jubah itu, sehingga Rasulullah ada di belakang dia. Tingginya sama, padahal Rasulullah itu ibarat manusia yang kalau berdiri paling kelihatan. Sempurnanya tubuh Rasulullah tuh. Rasulullah kalau lagi berdiri itu tubuhnya paling kelihatan, palanya udah kelihatan. Paling berapa? Tiap bulan 5.000 misalnya. Kita nabung nih, ATM kita ketarik 5.000. Itu 5.000 buat siapa? Buat gaji. Emang buat siapa? Buat gaji karyawan semuanya. Sekarang gini, lu nyimpan duit, sanggup orang tua duit aman. Ya di ATM gesek baik. Dia sedang menyusui anak saya atau dia sedang hamil anak saya, lalu tiba-tiba saya omeli, saya sakiti, hatinya sakit sampai mengalirkan susu di dalam asinya, lalu disedot oleh anaknya, maka anaknya akan mencerminkan sifat amarah. Marah tuh. Sampai sono mikirnya kita mau berbuat, mikir sampai sono. Makanya emang puasa itu cakep. Jadi kita kalau ibadah pelan-pelan, jangan langsung berubah. Singit, Iya. koslet iya, sablok iya, pelan-pelan. Gue besok mau duhaan, 2 rakaat duha, minimal seminggu sekali kan, gak apa-apa. Jangan dipaksain tiap hari. Kita ujung-ujungnya kita sendiri merasa jenuh. Gimana hati kita tenang aja ngelakuinnya. Kita kalau mau ngaji habis maghrib, habis subuh kita ngaji. Paling bagus apa? Kita tidur nih, niatin yang bagus. Ya Allah, saya pengen sholat tahajud. Pasang alarm sampai kuping sekenceng-kencengnya. Bangunin dari jam 3 lewat sampai jam 3 lewat 1, jam 3 lewat 2. Alarm tuh slow jam 3 lewat 3, 4, sampai 10 tuh. Sampai akhirnya kita bangun tuh berisik. Setelah bangun kita langsung kamar mandi, wudu, sholat tahajud 2 rakaat, 3, 4 rakaat, serah. Habis itu tadarus sampai menjelang subuh. Cakepnya habis itu tuh. Tahajud jam 3. Habis tahajud berapa rakaat? Mau tambahin sholat sunnah lain silakan. Habis itu kita tadarus ngaji Quran. Pada waktu itu orang gak ada yang ngaji. Pada waktu itu orang gak ada yang melantunkan lisannya Allah. Di situ Allah memperhatikan ente doang yang begitu. Jadi kalau bacanya cuma tengah hari siang, baca habis maghrib banyak habis maghrib baca. Yo ibaratnya ya yang keperhatiannya orang-orang kita doang ya. Habis itu menjelang subuh, habis subuh berjamaah di masjid.
sholat. Habis sholat subuh berjamaah, kita melek dulu bentar, jangan langsung tidur. Tidur bentar, habis itu baru tidur, silakan dah. Lebih bagus lagi tidur melek sampai duha. Lebih cakep lagi itu namanya. Habis duha baru tidur pulas. Emang yang namanya riyadhah, kan ibadah itu namanya riyadhah. Riyadhah itu kalau dalam pesantren artinya olahraga. Di pesantren itu riyadhah artinya olahraga. Olahraga mau orang yang mulai capek. Ini latihan. Kita kalau lagi olahraga disuruh muterin lapangan capek orang. Ya, capek. Sama ibadah juga namanya riyadhah, capek. Tapi dari capek itu nanti akan ngebekas, akan jadi istiqomah. Udah ngerasa nyaman dengan ibadah, dia susah untuk meninggalkannya. Udah ngerasa nyaman dengan zikir, susah untuk meninggalkannya. Puasa Senin Kemis, kalau nggak bisa Senin Kemis, Senin dulu dah. Nggak bisa Senin Kemis, Senin dulu. Ngerasa kurang puas, Kemis tanggais. Ngerasa kurang puas, Daud. Ngerasa kurang puas juga, puasa tiap hari. Kalau udah merasakan kenikmatan daripada ibadah, dia akan terus ketagihan, kecanduan. Orang berhenti. Itulah makanannya para ulama. Maka tidak akan ada kesempatan dia untuk bermaksiat, karena dia dalam keadaan syukur, dalam keadaan sibuk dengan ibadah. Makanya kalau kita lagi di rumah jangan sendiri. Kalau lagi di rumah iseng, jangan sampai iseng gitu ya. Kemana ke rumah teman? Kenapa? Sedikit iseng maksiat datang. Sedikit bengong maksiat datang. Lu bete datang kemarin di majlis, ngobrol kagak ada maksiatnya. Ya bahasanya begitu, terhindar kita dari maksiat. Insyaallah. Amin. Wa bi muqtada qauli sallallahu alaihi wasallam, dan dengan dipahami qaulihi sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Ada sebagian hadis juga mengatakan kesabaran itu adalah setengah daripada iman. Jadi urutannya begitu. Puasa adalah setengah dari sabar adalah setengah dari iman. Kalau ingin punya hati yang sabar, puasa. Orang bilang, lu kalau pengen punya sabar mancing. Oh iya sabar. Lu kalau pengen punya ilmu sabar mancing, nggak kelakuan. Mancing konde. Mancing. Konde tahu lagi dia. Thumma huwa mutamayyizun bi khasiyatin nisbati. Thumma huwa, kemudian huwa, dia yang berpuasa itu mutamayyizun, itu berbeda, bi khasiyatin nisbati, dengan hubungan dia yang khusus kepada Allah. Jadi orang yang puasa itu hubungannya khusus kepada Allah. Jadi nggak ada kaitan apa-apa lagi. Nggak usah pakai tawassul, enggak. Orang puasa nggak usah pakai tawassul. Jadi hubungan dia langsung kepada Allah. Hubungan apa? Hubungan yang khusus. Min baini sa'iril arkan, dari antara sebagian banyak rukun-rukun. Jadi dia udah nggak pakai syarat-syarat yang dinisbatkan kepada rukun-rukun, udah nggak ada ketentuan rukunnya. Jadi dia langsung hubungannya kepada Allah. Kayak sholat kan syaratnya berjamaah kan. Kalau sendiri pahalanya sekian, kalau berjamaah pahalanya sekian.